Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahasiswa dari kelas 3 dengan NIM 13020200235. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu model pengembangan perangkat lunak dari contoh studi kasus yang saya ambil, yaitu pengembangan perangkat lunak pengujian kendaraan bermotor atau Tanjidor dengan model waterfall pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya untuk memenuhi tugas 1 mandiri mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Baik, saya jelaskan sedikit mengenai pengembangan perangkat lunak ini. Yang pertama, pengujian kendaraan bermotor merupakan rentetan kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, angkutan barang, angkutan umum, kereta gandingan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis baik jalan yang dilakukan secara berkala. Berdasarkan pada pasal 49 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang kendaraan dan pengemudi, bahwa setiap kendaraan bermotor jenis bus, mobil barang, kereta gandingan, kereta tempelan, kendaraan khusus yang akan operasi di jalan wajib melakukan uji berkala dengan masa uji berkala yang berlaku selama 6 bulan. Dinas Perhubungan merupakan unit pelaksana di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam tugasnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya memiliki beberapa peranan, di antaranya menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan terdiri dari 3 bidang dan 3 UPTD. Adapun UPTD yaitu unit pelaksana teknis dinas. 3 bidang tersebut diantaranya bidang darat dan udara, bidang sarana dan prasarana, dan bidang laut dan sungai. Dan 3 UPTD tersebut diantaranya UPTD Terminal, UPTD Perairan Daratan, dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan Dinas Perhubungan. Dari beberapa bidang yang terdapat di Dinas Perhubungan, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan bagian yang memiliki peran paling penting, yaitu dalam melakukan pengujian terhadap kendaraan angkutan darat. Di dalam proses pengujian itu sendiri memiliki 4 proses, yaitu proses pendaftaran, proses pembayaran, proses pemeriksaan dan pengujian, dan proses pengarsipan. Adapun model pengembangan perangkat lunak yang dirasa cocok untuk pengembangan perangkat lunak ini yaitu metode waterfall. Mengapa dinilai cocok untuk pengerjaan software ini? Karena model pengembangan perangkat lunak ini melibatkan sumber daya manusia dan memiliki kerja produktif. Memiliki alur kerja yang akan dikerjakan, maka semakin kecil juga potensi kesalahan yang dilakukan, dan metodologi waterfall lebih baik digunakan pada proyek skala kecil dengan pekerjaan waktu yang singkat. Yang terakhir, adapun tahapan untuk model pengembangan perangkat lunak waterfall. Yang pertama adalah analisis kebutuhan perangkat lunak. Pada tahapan analisis kebutuhan perangkat lunak ini, penulis melakukan pengumpulan data dari dilakukannya observasi untuk mengamati sistem berjalan saat ini dan melakukan wawancara untuk memperoleh data-data dengan cara wawancara langsung dengan Kepala UPTD Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya. Selanjutnya, melakukan pengumpulan data dengan cara studi pustaka, mencari referensi dari sumber-sumber yang terpercaya yang berasal dari buku-buku, karya ilmiah, dan jurnal. Data-data yang didapatkan untuk pengembangan perangkat lunaknya adalah dari data formulir pendaftaran dan data hasil uji kendaraan. Yang kedua adalah desain. Pada tahapan desain ini, penulis merancang sistem secara luas dan menarik menggunakan program bantu dalam pembuatan perancangan program menggunakan PHP, SAM, Kotlobster, dan Bootstrap. Yang ketiga yaitu pembuatan program. Pada tahapan ini, penulis menggunakan bahasa pemrograman PHP dalam
pembuatan kode program menggunakan bantu aplikasi CodeLobster untuk merancang program yang akan dibuat. Desain harus dipindahkan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahapan ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahapan desain. Yang keempat adalah pengujian. Pengujian terfokus pada perangkat lunak dari segi logika dan fungsional yang akan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk memperkecil terjadinya kesalahan atau error dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Pengujian dalam web ini menggunakan teknik black box testing. Yang kelima, pendukung. Pada tahapan ini, perangkat lunak tidak menutup kemungkinan mengalami perubahan ketika sudah diimplementasikan. Perubahan perangkat lunak bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat terjadinya pengujian, dan perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung dapat mengulangi proses pengembangan perangkat lunak mulai dari tahap analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai contoh studi kasus model pengembangan perangkat lunak. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.